Selamat pagi dan selamat hari Natal bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama saya Pendeta Agustina Moeda Soplatu. Saat ini saya melayani sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Ayalon Tegal. Memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepadamu dengan rasa syukur dan terima kasih karena perlindungan dan penjagaan-Mu menyertai kami melewati malam yang gelap dan kami dibangunkan pada pagi baru yang Bapa ciptakan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus pimpin dan bimbinglah sehingga iman dan percaya kami semakin diteguhkan dan kami dimampukan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai 20 yang menyatakan Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, peristiwa Natal selalu membawa dan mengingatkan kita akan kelahiran Yesus Kristus yang membawa pembaharuan saat Allah hadir dalam dunia, menyapa umat melalui putra tunggalnya yakni Yesus Kristus. Kehadiran Yesus sesungguhnya membawa damai sejahtera antara manusia dengan sesama dan seluruh ciptaan Allah tanpa diskriminasi atau perbedaan apapun. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pagi hari ini disampaikan kepada kita saat Yesus ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Ketika hari Sabat, Yesus melakukan apa yang biasa ia lakukan, yaitu pergi ke rumah ibadat. Ketika Yesus ada di sana, Yesus mengutip kutipan teks Yesaya yang merujuk pada Roh Allah. Dalam kutipan ini berisi mengenai kehadiran Mesias yang diurapi, yang kehadirannya memulihkan umatnya yang menderita. Umat yang menderita adalah mereka, orang-orang miskin, orang-orang papah, menderita, hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang gentar akan firman-Nya. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di lapisan masyarakat, orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Bahkan banyak dari mereka yang miskin menjadi tawanan atau tahanan. Ada yang menjadi tawanan perang karena uang, bahkan masalah kriminal demi memperjuangkan kelangsungan kehidupan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya. Mereka yang secara fisik dan juga psikis mengalami penderitaan. Lalu dari manakah akan datang harapan dan semangat?
Namun itulah Allah dengan kasih-Nya. Dalam keadaan seperti mereka inilah yang justru dipilih oleh Allah sebagai penerima kabar baik. Kabar baik yang diberitakan oleh Yesus bagi mereka yang buta, mereka yang tertindas, dan bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Kami, Dinas Perhubungan Kota Tegal, bersama Satlantas Polres Mesias akan membebaskan. Tilang Itulah yang disampaikan melalui nubuat Yesaya yang dibaca oleh Yesus. Pembebasan bagi orang tawanan, bagi orang tertindas, bagi orang buta, dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. peraturan lalu lintas demi Yesus sendiri adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya tersebut. Walaupun nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya, orang-orang di kampung Yesus tidak menerima pengajarannya tersebut hanya karena mereka melihat bagaimana latar belakang kehidupan Yesus. Dalam hal ini, kuasa Roh Tuhan yang ada pada diri Yesus adalah kuasa untuk mau menyatakan Yesus adalah orang yang dipilih, orang yang diurapi untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Kabar baik dan sukacita inilah yang akan terus merangkul seluruh umat dari keadaan apapun yang mereka alami, sebab kehadirannya membawa damai sejahtera antar sesama dan seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat GPIB, hari ini sebagai gereja kita diingatkan, bukan hanya sekedar persekutuan yang beribadah, tapi firman Tuhan mau mengajak dan mengingatkan kita sebagai gereja harus hadir untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan, membawa kelepasan dalam setiap kehidupan yang nyata. Kabar baik yang diberitakan oleh Yesus, dan dengan kabar baik itu juga harus kita proklamasikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Memberitakan kabar baik bagi orang-orang miskin, bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, bagi mereka yang buta agar diselikan mata mereka, bahkan bagi mereka yang tertindas dan bagi mereka yang terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat kita. Karena itu, hendaklah semua orang yang dipenuhi roh terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus. Hal yang kedua, lewat firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita, memang setiap kita dalam perkenanan Tuhan, kita akan segera meninggalkan tahun 2022 ini yang hanya tinggal 2 hari saja. Firman ini juga mengingatkan dan meneguhkan kita bersama untuk tetap kuat di dalam iman dan terus melaksanakan kehendak Allah di dalam dunia. Walaupun Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun menghadapi banyak pergumulan dan menjadi bagian orang-orang yang juga menderita, orang-orang yang juga mungkin patah hati, papa karena berbagai tantangan. Namun ingatlah, kehadiran Tuhan Yesus membawa damai sejahtera dalam hidup ini. Bukan hanya sebuah janji atau slogan semata, namun Yesus membuktikannya dalam kehadirannya. Teruslah melangkah, meraih masa depan bersama dengan Yesus. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satukan hati, kita berdoa. Hari ini Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan boleh menyapa kehidupan kami. Firman yang terus akan meneguhkan iman dan percaya kami bahwa Yesus hadir untuk mendatangkan damai sejahtera, membawa kelepasan, memberi pembebasan, bahkan juga menjanjikan masa depan di dalamnya dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di surga, materaikanlah firman-Mu di dalam loh hati kami, kalungkanlah itu pada leher kami, dan biarlah kami terus boleh melaksanakan dan menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk terus berpadanan dengan firman Tuhan. Saat ini ya Bapa di surga, kami mau berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan, setiap rumah tangga keluarga, setiap suami istri, setiap anak-anak dalam setiap kategori usia mereka, baik dalam masa pertumbuhan, mereka yang beranjak remaja, mereka yang sudah dewasa, mereka sebagai pemuda-pemudi gereja. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkarya dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih untuk sukacita Natal di tahun 2022 yang sudah boleh kami rayakan bersama, dan persiapkanlah kami Tuhan supaya kami dapat memasuki tahun yang baru
dengan anugerah Tuhan, dengan karya dan kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Saat ini ya Bapa di surga, kami mau bersatu hati berdoa bagi setiap keluarga-keluarga di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah persoalan kehidupan. Tuhan, biarlah lawatan-Mu ada bersama dengan mereka. Engkau hadir menopang mereka, memberikan kekuatan. Engkau hadir juga untuk selalu menghibur dan menopang mereka. Bahkan di setiap perjalanan kehidupan, dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, karya kasih Tuhan selalu boleh menyertai langkah hidup mereka. Saat ini ya Bapa di surga, kami juga mau mempersiapkan diri, khususnya dalam kehidupan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk program dalam pemilihan dan juga memperlengkapi unit-unit misioner untuk pengadaan baik setiap pengurus Pelkat dan pelayan PAPT, komisi-komisi yang ada di dalamnya, untuk boleh menjadi karya perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Tuhan memberkati sehingga semuanya nanti boleh dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memilih dan memanggil setiap para pelayan yang di dalamnya memberi diri untuk berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Begitu juga ya Bapa di surga, kami berdoa bagi program Morning Call dan Night Call GPIB. Tuhan selalu memberkati sehingga di dalamnya boleh terus menjangkau setiap sahabat-sahabat GPIB agar menguatkan iman dan percaya mereka. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati gereja kami, Engkau juga memberkati pemerintah bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia, aparat-aparat keamanan bangsa dan negara, TNI dan Polri. Biarlah Tuhan juga terus menyertai, memberkati. Kami serahkan seutuhnya Tuhan dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Tuhanlah yang mengawali, Tuhanlah yang melangkah, Tuhan juga yang akan menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, inilah syukur yang kami naikkan. Kami bawa dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, kita telah diteguhkan dengan firman Tuhan. Sekarang mari kita menjalani hari anugerah Tuhan ini, menjalaninya dengan sukacita, selalu bersemangat, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam kami bagi seluruh keluarga, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.